Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati dan telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada malam yang ke-21 di bulan suci Ramadan, kita masih bisa beraktivitas melaksanakan rutinitas Ramadan kita. Semoga seluruh amal ibadah yang telah kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dari siyam, dari qiyam kita, dari tilawah Al-Quran kita, dari sedekah kita, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang harus kita khawatirkan adalah apabila kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun amal ibadah kita tidak diterima, bahkan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di antara syarat diterimanya amal itu ada 3. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita beribadah, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, kita berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang diberikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kita mengaminkan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Namun pada malam hari ini kita akan mengucapkan dengan kalimat yang berbeda, yaitu mahlan ya Ramadan, la tatrukna ya Ramadan. Pelanlah wahai Ramadan, janganlah tinggalkan kami wahai Ramadan. Disebutkan bahwa Ramadan Rabiul Mu'min, bahwa Ramadan adalah musim seminya orang-orang yang beriman. Di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus memanggil orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa ta'ala panggil. Maka
pengakuan seseorang menjadi muslim itu sangatlah tidak cukup untuk berbahagia atau menikmati bulan ini. Tanpa iman, bulan ini bukanlah sebuah kenikmatan, melainkan sebuah beban. Karena tidak ada iman di dalam hatinya, karena ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya ikut-ikutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa sadar, tanpa terasa, kita telah berada di gerbang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa, kita telah berada di depan pintu hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah grand final Ramadan. Ini adalah puncak-puncaknya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan ibadah tersebut tergantung detik-detik terakhirnya. Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung penutupnya, atau yang lebih spesifik, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menuntaskannya. Seseorang yang di awal Ramadan semangat, di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, lantas kemudian tergelincir di hari ke-21, di hari ke-23, di hari ke-28, di hari ke-29, maka dikhawatirkan orang ini tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang artinya, barang siapa yang di awal Ramadan semangat, lantas di akhirnya malas, ibarat orang yang menanam benih, kemudian ia menyiraminya, ia merawatnya hingga hampir tiba waktu panen, maka dia pergi atau dia santai dan pergi lalu meninggalkannya. Maka coba bayangkanlah begini, betapa ruginya orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu nasihat dari salah seorang ulama, yang mana ulama ini telah masyhur di telinga kita. Beliau bernama Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil dari kitab Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan bahwa tuhsin fima baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Seandainya di hari-hari terakhir yang tersisa ini kita memaksimalkan, kita memperbaiki amalan-amalan kita, maka segala kekurangan-kekurangan, segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lampau dan yang akan datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kemudian beliau melanjutkan, fa in asa'ta fima baqi, seandainya di hari-hari yang terakhir ini, yang tersisa ini, engkau justru berbuat buruk, justru
melakukan kesalahan-kesalahan fatal, bahkan tidak peduli dengan Ramadan, maka ukhidta bima madha wa ma baki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu dari atau atas dosa-dosa yang telah lampau atau yang akan datang. Maka dari sini kita simpulkan bahwa kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki seluruh kelalaian-kelalaian, seluruh kekhilafan-kekhilafan kita, seluruh kemaksiatan kita yang terjadi di 20 Ramadan sebelumnya, itu dengan memaksimalkan apa yang tersisa dari bulan suci Ramadan ini. Kita maksimalkan dengan ibadah, kita minimalkan segala kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Maka Imam Ibnul Qayyim atau Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, al-ibratu bi kamalin nihayat, bahwa yang menjadi tolak ukur itu kesempurnaan penutupnya, la binaqsi al-bidayat, bukan pada kekurangan yang terjadi pada awalnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan detik demi detik, hari-hari terakhir yang ada di bulan suci Ramadan ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.